Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga saja kalian di dalam kondisi yang sehat. Kalau sehat, walaupun di dalam kondisi yang alam yang sedang bergejolak, alam sedang menyesuaikan suhunya masing-masing, sehingga biar manusia tuh sadar akan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Pada pertemuan di online hari ini, saya akan menjelaskan atau kita akan membahas tentang materi tentang kedatangan bangsa Eropa atau bisa disebut sebagai bangsa Barat ke Indonesia. Yang pernah main ke daerah Jepara, di Jepara itu kan adanya sebuah benteng Portugis. Pasti kalian akan bertanya-tanya, kenapa di Jepara sampai ada sebuah bangunan ataupun benteng yang disebut benteng Portugis. Berarti secara tidak langsung negara alias bangsa-bangsa suku bangsa Portugis itu kan pernah datang ke Indonesia. Nah, nantinya itu kan akan kita bahas pada materi kali ini, bagaimana perjalanan daripada bangsa-bangsa Eropa ataupun latar belakang bangsa-bangsa Eropa itu bisa sampai datang ke kepulauan Nusantara. Nantinya jelas mereka akan mencari sebuah hal-hal yang mereka yakini, yang akan mereka misi yang akan mereka istilahnya dicapai di dalam pertemuan yang akan mereka laksanakan tersebut. Latar belakang yang pertama yaitu adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki pada tahun 1453. Kota Konstantinopel itu sendiri adalah merupakan ibu kota Romawi Timur yang pada masanya merupakan tempat penghasil alias ataupun disebut sebagai pemasok rempah-rempah bagi bangsa Barat. Secara tidak langsung setelah jatuhnya ke tangan bangsa Turki, maka secara otomatis pasokan rempah-rempah ke bangsa Barat alias Eropa itu menjadi terhambat. Makanya bangsa Eropa ataupun bangsa Barat itu berusaha mencari cara untuk mendapatkan rempah-rempah tersebut dari negara ataupun daerah yang lainnya. Untuk latar belakang yang kedua yaitu adalah 3G atau biasa disebut sebagai 3G. 3G di sini itu bukan sinyal HP ya. Yang pertama itu adalah gold, glory, dan juga gospel. Untuk pengertian daripada gold yang pertama yaitu adalah kekayaan. Jadi pengertian ataupun definisi daripada kekayaan di sini yaitu adalah bangsa Barat itu datang ke Indonesia untuk mencari sebuah rempah-rempah, dan rempah-rempah tersebut itu dijual ke Eropa sehingga mereka mendapatkan sebuah nominal uang yang cukup di eranya ataupun di masanya. Kemudian untuk G yang kedua yaitu adalah glory, yaitu adalah sebuah kejayaan. Setelah bangsa Eropa alias bangsa Barat itu mendapatkan sebuah uang, mereka mendapatkan sebuah kekayaan, otomatis secara tidak langsung maka bangsa Barat itu akan mendapatkan sebuah kejayaan karena bangsa Barat itu mendapatkan sebuah nominal uang yang cukup di era atau di masanya. Kemudian untuk G yang ketiga teman yang terakhir yaitu adalah gospel, yaitu adalah menyebarkan agama. Agama yang dimaksud di sini yaitu adalah agama Nasrani atau biasa disebut sebagai sebuah misi khusus, misi yang mulia bagi bangsa Barat, misi suci untuk menyebarkan agama Nasrani. Selain berkembang di Eropa, nantinya agama Nasrani itu juga berkembang di negara yang dikunjungi oleh bangsa-bangsa Barat. Untuk latar belakang yang ketiga yaitu adalah karena adanya sebuah teori yang dikemukakan oleh Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Jadi bangsa-bangsa Eropa yang merupakan negara maju di era ataupun di masanya itu ingin membuktikan apa yang dimaksud dengan teori bahwa itu bumi itu bulat. Yang menurut daripada Kopernikus yaitu adalah bumi itu bulat yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusat daripada peredaran tata surya di sini. Makanya bangsa Barat itu ingin membuktikan apakah betul atau tidaknya teori yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Karena apa? Di era zaman dulu itu ada sebuah teori yang menyatakan bahwa bumi itu datar alias berbentuk seperti meja. Jadi dari ujung A nanti akan sampai ke titik B. Makanya mereka ingin membuktikan di Eropa di masanya itu ada dua teori. Yang pertama menyatakan teori itu adalah bumi datar. Yang kedua yang dikemukakan oleh Kopernikus yaitu adalah bumi itu adalah
bulat, makanya mereka mendorong untuk melaksanakan misi penjelajahan samudra. Kemudian untuk latar belakang yang berikutnya atau yang keempat, yaitu adalah tentang kisah perjalanan Marco Polo. Beliau adalah seorang pedagang dari daerah Venesia, yaitu adalah Italia, yang berlayar, yang berdagang ke negara Cina, yang mengisahkan tentang perjalanan dia ke dalam sebuah buku yang disebut sebagai Imago Mundi atau tentang keajaiban dunia. Kemudian untuk latar yang belakang yang terakhir alias yang kelima, yaitu adalah tentang perkembangan iptek alias ilmu pengetahuan. Di sini yang dimaksud dengan perkembangan ilmu pengetahuan yaitu adalah ditemukannya kapal dan ditemukannya kompas, sehingga nantinya mereka di dalam berlayar itu menggunakan istilahnya kapal-kapal yang walaupun dikatakan jadul di era kalau di era zaman sekarang, tapi di masanya itu adalah kapal-kapal termutakhir pada masanya sesuai dengan perkembangan zaman. Selain adanya kapal-kapal yang mutakhir di eranya, kemudian ditemukannya kompas sebagai penunjuk arah, sehingga para orang-orang yang melaksanakan misi penjelajahan samudra tersebut tidak kehilangan arah ataupun kehilangan posisi di dalam menentukan arah yang ingin dicapai. Kesimpulan pada pertemuan kali ini tentang materi latar belakang datangnya bangsa Barat ke Indonesia, yaitu adalah yang pertama, jatuhnya kota Konstantinopel. Pada masanya kota Konstantinopel adalah pusat perdagangan para. Kemudian yang kedua yaitu adalah semangat 3G, gold, glory, dan gospel. Kemudian yang ketiga yaitu adalah Kopernikus yang menyatakan bahwa teori yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah kisah sebuah perjalanan Marco Polo di dalam mengelilingi benua ataupun dunia. Kemudian untuk yang terakhir yaitu adalah tentang adanya penemuan teknologi, yaitu adalah kapal yang termutakhir di eranya dan juga penemuan kompas. Sekian pembelajaran online pada pertemuan kali ini. Mungkin kita akan bisa lanjutkan di dalam pembelajaran yang berikutnya. Semoga situasi itu semakin kondusif, baik bagi kita, baik bagi semua makhluk yang ada di muka bumi ataupun di planet ini. Terima kasih, selamat pagi.